Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Akan kami sampaikan beberapa warta jemaat yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara A. Ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang B, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Yang kedua, program khusus. Bahwa sehubungan rumah pastori saat ini akan dijual, maka Majelis GKJ Cimahi perlu menyiapkan sewa atau beli rumah pastori yang baru. Untuk itu, majelis membuka kembali persembahan program khusus untuk keperluan pengadaan rumah pastori. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus reguler akan dilayankan pada hari Minggu depan, tanggal 8 Agustus 2021. Persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Mohon perhatiannya. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mulai ibadah kita. Bapak Ibu Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 66 pada bait yang pertama dan kedua. Di gunung dan di lurah.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jumat 4. Hai mari sembah. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 138 pada bait yang pertama. Makin serupa Yesus Tuhanku. Sabda kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, marilah bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan
yang diambil dari Yohanes 6 ayat 47 sampai 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita ungkapkan kesanggupan kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 103 pada bait yang pertama dan kedua. Carilah dahulu kerajaan Allah. Pemerhati persilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami ucap syukur atas karya penyertaan dan penyelamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pada kesempatan saat ini kami dapat memasuki hari pertama di bulan Agustus. Itu adalah karena kasih pemeliharaan dan kuasa Tuhan saja. Oleh sebab itu, sebagai ungkapan syukur kami datang beribadah mendengarkan sabda-Mu untuk dapat menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ke-6, ayat 24 sampai dengan 35. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Kita mengucap syukur kalau saat ini kita dapat memasuki hari pertama di bulan Agustus. Kasih karya penyertaan Tuhan kita rasakan, di mana waktu-waktu ini pun menjadi waktu-waktu bagi kita bersama berefleksi akan karya Allah. PPKM yang kita lewati menjadikan kita melihat bahwa inilah kehidupan manusia yang singkat dan fana. Oleh sebab itu, bersama kita juga dapat mengamati, mungkin karena COVID-19 juga mengubah segala sesuatu dalam kehidupan. Dan karena hal ini juga, mungkin dari kita semua merasakan dampaknya yang luar biasa. Tidak hanya masalah ekonomi, kesehatan, akan tetapi juga kita merasa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Entah itu teman, sahabat, rekan kita, teman sepelayanan, bahkan orang-orang kita cintai. Entah itu orang tua, suami, istri, anak-anak, kakak, ataupun adik. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam kesempatan saat ini mencoba untuk memelihara kesatuan roh yang Tuhan berikan. Apa itu memelihara? Hal yang menarik kalau kita lihat bersama. Adanya kerinduan dari orang-orang yang datang kepada Yesus. Sehingga apa dari bacaan kita tadi memperlihatkan mereka berbondong-bondong ingin bertemu dengan Yesus. Ingin bercakap-cakap, ingin mendengarkan pengajarannya. Iya, ada satu kerinduan dari banyak orang. Meskipun setelah Tuhan Yesus mengajarkan, dalam pembelajaran itu, apakah mereka menerima atau tidak, kita tidak tahu. Akan tapi yang menarik dari bacaan kita saat ini adalah ada antusias dari banyak orang pada saat itu terkait dengan pengajaran Yesus. Ya, hal inilah juga yang harus kita pelihara dalam kehidupan hari lepas hari, di tengah pandemik yang ada. Yang kadang bahkan sering menyebabkan, ya maaf kata, iman kita menjadi lemah. Kita justru belajar dari banyak orang yang saat itu ada antusias tetap berbondong-bondong ingin mendengar pengajaran Yesus. Meskipun mungkin banyak hal yang dialami. Inilah juga dalam hidup kita. Ayo, kita tetap antusias, ingin belajar, ingin mendengarkan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Bayangkan mereka mencari Yesus ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, ini kan luar biasa. Ada usaha dari banyak orang yang mereka antusias tetap ingin belajar mendengarkan karya Allah dalam hidup mereka. Inilah juga Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus dalam rangka memelihara antusias dalam kehidupan. Mengapa memelihara? Iya, karena dalam rangka memelihara inilah yang sangat sulit. Memelihara kepercayaan itulah yang sangat sulit tinimbang membangun. Akan tapi memelihara kepercayaan, memelihara kesatuan di dalam roh Allah itulah yang sangat sulit. Mengapa demikian? Karena banyaknya pergumulan yang kita hadapi. Sehingga apa? Tidak terpelihara. Oleh sebab itu dalam rangka memelihara, yang pertama tetap antusias, tetap memiliki semangat, motivasi mendengarkan karya Allah di dalam kehidupan. Dan yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya? Sama seperti orang-orang saat itu yang bertanya kepada Allah. Maka Yesus menjawab ayat 27, bekerjalah
bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Ya, bekerja bukan segala sesuatu hal yang sia-sia, akan tetapi bekerja yang kekal. Orang kadang bahkan sering dalam rangka wasting time ataupun menghabiskan waktu dari pagi, siang, sore, malam, balik lagi pagi, yang penting sudah lewati hari ini. Bukan itu. Akan tetapi kita diajak untuk bekerja yang kekal di dalamnya. Apa itu? Ada semangat motivasi. Dalam rangka bekerja ini bukan berarti kita juga harus dalam artian membanting tulang ini itu, enggak, bukan. Akan tetapi kata bekerja di sini lebih kepada aktivitas kita, kegiatan kita. Yang bagaimana? Kita bisa saja think globally, but do or act is locally, gitu ya. Kita dapat berpikir secara global, akan tetapi kita bertindak, melakukan sesuatu, nggak usah yang global, yang lokal saja, yang intern aja dalam kehidupan kita. Terkait dengan COVID juga sama. Apa? Kalau kita think globally, akhirnya apa yang terjadi? Kita malah pusing sendiri, stres, pengennya bantu ini, bantu itu, dan segala macam. Apa yang terjadi? Apa daya, semuanya nggak bisa, gitu kan? Think-nya boleh global, tapi do or act-nya itu, melakukan sesuatu atau beraksinya itu lebih ke lokal. Siapa lokalnya? Kerabat kita, keluarga kita, rekan terdekat, terlebih dalam kehidupan berpelayanan siapa? Gereja kita, persekutuan kita. Inilah Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus yang dapat kita lakukan. Act or do locally. Bekerjalah. Akan tetapi tadi yang lokal. Saat keluarga kita membutuhkan sesuatu, COVID seperti ini, misalnya obat-obatan sangat sulit di daerahnya, maka kita yang mungkin di Bandung ataupun Cimahi sekitarnya itu lebih mudah, ayo kita kirim. Jemaat kita yang sedang dalam pergumulan membutuhkan obat-obatan, ayo kita sungkuyung bersama. Locally. Ini dia yang terpenting, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang berikut, bagian yang terakhir pastinya 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya, Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Yang apa? Yang merupakan kebutuhan karbohidrat dalam kehidupan. Konteks saat itu roti menjadi makanan pokok. Yang harganya pasti murah, terjangkau. Semahal-mahalnya roti tidak mungkin lebih mahal dibanding emas, kan itu kan? Meskipun dalam keadaan krisis apapun, harga roti pasti akan lebih murah dan terjangkau tinimbang harga emas. Akan tetapi bukan berarti ini murahan. Ini memiliki kualitas. Apa yang tadi disampaikan kualitasnya, tidak akan lapar dan haus lagi. Menjadi suatu kiasan di dalam kehidupan, penantian. Menjadi satu kiasan dalam kehidupan, pengharapan di dalamnya. Pengharapan apa? Kita saat ini. Pengharapan yang seperti apa? Kapan COVID ini akan berlalu? Vaksinasi gencar dilakukan, tapi ternyata korban pun tetap banyak. Oleh sebab itu, firman hari inilah yang menguatkan kita. Itu semua dapat terjadi di dalam kehidupan kita, akan tetapi Yesus merupakan roti hidup, dan pada saat kita memakan dan meminumnya, itu tidak akan kita kehausan kembali. Mengapa? Ada harapan di dalam Yesus yang memampukan hidup kita untuk melangkah. Oleh sebab itu, minggu depan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus.
Disinilah juga kita akan kembali melihat karya Allah di dalam hidup kita. Manunggaling kaulo Gusti, kita hidup bersama dengan Allah di dalamnya. Dan karena hidup bersama dengan Allah, Dialah yang memampukan dalam kita menghadapi, menapaki kehidupan ini. Diawali dari siapa? Dari kita mau memelihara keyakinan itu, percaya kepada Sang Roti hidup. Sehingga jikalau saat ini ibu bapak saudara di rumah sedang mengalami pergumulan ataupun sedang terpapar COVID-19, yakin kuasa Yesus memampukan. Tetap termotivasi, semangat bahwa pergumulan ini dapat dilewati, dapat dilalui oleh ibu bapak saudara di rumah. Buktinya apa? Banyak jemaat kita yang dapat pulih di dalamnya. Ayo terus semangat, motivasi. Kekuatan kuasa Allah nyata di dalam kehidupan. Bagaimana bagi mereka yang akhirnya dipanggil Tuhan? Ya, usaha upaya daya mereka, usaha upaya daya kita yang mendampingi sebagai keluarga, itu sangat-sangat membantu. Sampai akhir kehidupan, mereka tidak sendiri. Ada kuasa Tuhan yang selalu menopang, menyertai mereka. Dan mereka terus memelihara kesatuan roh dalam kehidupan. Jangan kecil hati, ada kuasa Allah yang selalu menopang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mari kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, mari kita berdoa, masuk dalam doa syukur syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Yesuslah roti kehidupan dan sumber air kehidupan bagi kami. Karena keyakinan kami, kepercayaan kami dapat memelihara iman. Meskipun di tengah pergumulan yang saat ini sedang kami alami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ucap syukur atas karya Allah, sehingga kami dapat menapaki, melewati 7 bulan pemberian kasih Tuhan di tahun ini. Dan kami pun siap untuk melewati hari-hari pembelian Tuhan yang lainnya. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk keberadaan putra-putri kami yang sudah memasuki tahun ajaran baru. Di mana karena COVID ini atau pandemik ini, anak-anak kami masih mengikuti pembelajaran secara jarak jauh ataupun dengan daring. Mampukan mereka tetap konsentrasi, sertai dan juga dampingi orang tua dalam mendampingi putra-putri mereka. Berikanlah hikmat, kesabaran, kebijaksanaan daripada Allah saja. Kami juga berdoa untuk para didik ataupun nara didik, para guru-guru yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan media online ini ya Allah. Mampukan mereka, kuatkan mereka. Kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk umat-Mu yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Mereka yang mungkin juga dalam proses pemulihan. Kami yakin ada kuasa Tuhan yang akan menjamah untuk mereka dapat pulih dan sembuh. Kami yakin kuasa darah Kristus memampukan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang menyertai, mendampingi. Berikanlah kekuatan, penghiburan, kecukupan dalam segala sesuatunya. Kami juga berdoa ya Allah untuk umat-Mu yang mungkin merasa kehilangan karena pandemik ini, orang-orang yang mereka kasihi, sehingga mereka tidak dapat menyapanya karena PPKM darurat ini. Oleh sebab itu kami berdoa, hiburkan, kuatkan, saat kami merasakan kehilangan orang-orang ataupun kerabat-kerabat karena pandemik ataupun karena COVID-19 merenggut nyawa mereka. Mampukan keluarga lepas keluarga untuk dapat kembali bangkit, dipulihkan, karena ada kuasa darah Kristus yang memampukan. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan. Kami juga berdoa untuk keberadaan pelayanan kami di GKJ Cimahi ini. Mampukan kami di tengah pandemik yang ada, kami terus dapat memberikan, menyuarakan suara kenabian melalui media online ini. Iman jemaat kami terus dibangun, terus dipupuk sehingga tidak goyah. Karena ada kuasa darah Kristus yang memampukan mereka melalui pelayanan kami. Oleh sebab itu kami serahkan penatua, diaken dalam kehidupan pelayanan mereka, tim perekam, semua yang ikut ambil bagian, editor, sehingga ibadah ini dapat terselenggara sampai detik ini. Itu semua karena karya Allah. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Jemaat, mari bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita haturkan persembahan yang sudah terkumpul ini kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman yang kami terima pada hari ini. Firman yang dapat menuntun hidup kami, menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan membuat kami senantiasa kuat di dalam menjalani hidup kami hari lepas hari, sehingga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami kumpulkan persembahan hari ini. Meski tidak sebanding dengan kasih kemurahan-Mu kepada kami, berkati dan kuduskan persembahan ini, agar dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati yang mengelolanya, agar bijak dalam menggunakannya. Berkati Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan kesetiaan dalam menjalankan tugasnya. Berkati keluarganya dengan kasih kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat GKJ Cimahi. Tuhan berkati senantiasa, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan menjalani hari lepas hari, sehingga hidupnya senantiasa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempersiapkan diri masuk ke dalam persiapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya, dan berkata, "Ambil, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Oleh sebab itu, dalam rangka mempertanyakan diri kita sendiri, mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini ya Allah, kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut dan menerima roti dan anggur perjamuan di minggu yang akan datang. Oleh sebab itu, siapkan hati dan kehidupan kami, sehingga kami Tuhan layakkan untuk dapat menikmati roti dan anggur perjamuan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami persilakan ibu bapak saudara yang ada di rumah, yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin dalam persiapan perjamuan kudus, kami persilakan untuk menanyakan kesiapan anggota keluarga masing-masing. Dan bagi anggota keluarga yang hanya sendiri menyaksikan ibadah ini, maka saat ini menjadi saat untuk saat teduh, bagaimana kesiapan hati kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Kami persilakan. Umat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Saat kami sudah menjawab kesediaan kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan, mampukan kami untuk kami dapat melihat diri kami, melihat karya Allah di dalam hidup kami, dan Tuhan mampukan kami. Dan saat kami juga untuk saat ini, jikalau belum menerima roti dan anggur perjamuan, mampukan kami untuk melihat karya Allah dan melihat diri kami, bahwa kasih Allah selalu menopang hidup kami. Layakkan kami ya Allah. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.